Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan membaca dalam Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara, ini adalah hubungan intim antara mempelai pria sorgawi dengan mempelai wanita sorgawi. Saudara ya, ada hubungan intim, saudara. Nah, saudara, kita melihat memang kronologis kalau untuk kita di dalam pernikahan, setelah diberkati, saudara, maka ada foto-foto, lalu resepsi pada hari itu juga. Baru malamnya hubungan intim, saudara. Tetapi dalam pernikahan Yahudi itu sedikit berbeda, saudara ya. Dalam pernikahan Yahudi itu ada upacara pernikahan yang termasuk ketubah. Itu perjanjian pranikah yang disampaikan dua sejoli, saudara ya, yang mau menikah. Lalu kupah tudung nikah yang kemudian dibuka, lalu pemecahan gelas, dan yang keempat adalah yikut. Nah, ini acara rangkaian dari upacara pernikahan Yahudi. Yikut itu adalah kata Ibrani untuk kebersamaan atau kesendirian. Untuk meninggalkan kedua mempelai berduaan saja selama 10-20 menit. Usai upacara pernikahan, pengantin undur diri ke dalam sebuah ruang pribadi. Alasan dilangsungkannya ikut adalah karena menurut beberapa narasumber, berdiri di bawah tudung nikah semata-mata tidak menjadikan kupah itu sah. Dan perlu kesendirian untuk menyempurnakan pernikahan. Pernikahan dimeteraikan dengan persetubuhan ketika kedua mempelai ditinggalkan berdua di dalam kamar itu, saudara. Jadi pada saat Wahyu 8 ayat 1 itu terjadinya hubungan intim. Kalau untuk pernikahan manusia, saudara, hubungan badan. Itulah pemeteraian dari pernikahan sehingga pernikahan itu menjadi sah sebuah pernikahan, saudara. Jadi mempelai wanita dengan mempelai pria sorga menikah tentu secara rohani, saudara ya. Hubungan intim sehingga nanti dalam Wahyu pasal 12 muncul mempelai wanita itu mengandung. Saudara ya. Kenapa mengandung? Karena sempat ada hubungan intim. Nah, saudara, mari kita akan melihat. Ini persoalan mempelai, memang banyak orang bertanya-tanya, siapakah mempelai wanita? Kalau kita lihat, saudara ya, dari persoalan mempelai ini, Alkitab menyebutkan hal-hal yang begitu komplit sekali, saudara. Pertama adalah mempelai pria sorga. Siapa gerangan? Sudah pasti dia Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, sekarang mempelai perempuannya siapa? Soal mempelai perempuan nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada mempelai pria sorga, ada sahabat mempelai pria. Nah, dalam Yohanes 3:29 menyebut begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi Yohanes Pembaptis ini menyatakan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Siapa lagi sahabat mempelai laki-laki? 12 rasul tentu tidak termasuk Yudas Iskariot. Matius 11 ayat 15, Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 12 murid adalah juga sahabat mempelai laki-laki. Ini pernyataan dari Tuhan. Jadi untuk sahabat mempelai laki-laki ini, saudara, cenderung ini semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan firman. Ini seperti sifat sahabat kan. Sifat sahabat itu adalah orang kepercayaan yang dikasih karunia rahasia kerajaan Allah. Nah, ini sahabat laki-laki, sahabat mempelai laki-laki, saudara. Lalu, saudara, selain sahabat mempelai laki-laki, wanita juga punya sahabat, saudara. Nah, ungkapan untuk sahabat mempelai wanita ini adalah 10 gadis. Dalam kitab Wahyu, 10 gadis, saudara ya. Nah, ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Dalam Matius pasal 25 ayat 1-13. Dan gadis-gadis yang bijaksana inilah nanti yang dirapture, saudara. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh maka ditinggalkan. Nah, untuk sahabat dari mempelai wanita ada yang ditinggalkan, saudara.
Tapi untuk sahabat mempelai laki-laki yang dipercaya firman, maka mereka akan disingkirkan atau dirapture, saudara. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang sahabat mempelai wanita, juga ada para undangan yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Nah, peristiwa ini terjadinya nanti dalam kegerakan hujan akhir. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi pada saat mempelai perempuan dan mempelai pria sorga hubungan intim itu penyempurnaan dari pernikahan mereka, saudara. Nah, saudara ya, baru setelah itu di dalam adat Yahudi baru pesta. Pestanya bisa sampai 7 hari, bisa kalau orang kaya bisa sampai sebulan dan lain sebagainya, saudara ya. Nah, saudara, jadi waktu pesta inilah terjadinya undangan datang, saudara. Resepsi itu dimulai dan undangan datang. Nah, saudara ya, sebab mempelai pria sorga dan mempelai wanita atau mereka pada saat memasuki perjamuan kawin ini, saudara, maka yang empunya pesta ini itu Bapak di sorga itu sudah sangat bersuka cita karena makanan semua sudah siap, tetapi yang diundang nggak mau datang, saudara. Nah, Matius 22 ayat 8 sampai 10 kita lihat inilah nubuatannya yang kemudian terjadi, saudara ya. Di dalam Wahyu 19 itu, berbahagialah mereka yang diundang pada pesta kawin anak domba Allah. Ya, di ayat 8 sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia di pestanya, saudara ya. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, saudara, jadi pada saat itu terjadi kegerakan besar. Hanya memang untuk orang-orang yang akhirnya bertobat, saudara, tetap ada syaratnya. Untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba adalah memakai pakaian pesta, saudara. Dan itu disediakan sama Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak memakai pakaian pesta, menolak pakaian pesta dari Tuhan, maka waktu pas diperiksa, saudara, ada kedapatan, ya dicemplungkanlah ke dalam neraka. Ya, saudara ya. Jadi nanti dalam kegerakan ada orang yang bertobat, tetapi nggak masuk, nggak dirapture. Kenapa? Karena dia mempertahankan kehidupannya, mempertahankan pakaiannya, mempertahankan kebenaran diri sendirinya, saudara. Itu nggak dirapture. Yang dirapture itu adalah yang rela meninggalkan seluruh pakaiannya diganti dengan pakaian pesta. Di dalam Sakaria, pakaian pesta itu adalah pakaian yang putih, saudara ya, yang dari Tuhan tentunya, yang menghapus segala perbuatan-perbuatan dosa kita dihapus oleh Tuhan dan diganti, saudara ya, oleh Tuhan dengan pakaian pesta. Sakaria pasal 3. Kemudian yang memperlihatkan ayat 1, kemudian yang memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi Yosua mendapatkan pakaian pesta. Itulah pakaian pesta adalah putih, pakaian putih. Lewat kuasa korban Kristus kita mendapat jubah putih, kita dibenarkan oleh Tuhan, dan kita disucikan oleh darah Kristus. Saudara ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa itulah
kriteria-kriteria, baik dari orang yang diundang pesta, baik dari mempelai wanita, baik dari dayang-dayang mempelai wanita atau sahabat-sahabat mempelai wanita, maupun dari sahabat-sahabat mempelai pria sorga, saudara ya. Saudara, lalu tentang mempelai ini, maka poin ketujuh adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai wanita, itu di Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia, mempelai wanita, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, nanti itu kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 12. Nah saudara, lalu siapa mempelai wanita anak domba Allah? Mempelai wanita anak domba Allah adalah jelas orang yang dewasa rohani. Dewasa rohani ini bukan berarti usia Kristennya sudah lama. Tidak, Tuhan tidak melihat dewasa rohani seperti itu. Kita sudah memahami tentang beberapa hal di pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang dewasa rohani. Dan bagaimana ini? Nah ini saudara, kita lihat Tuhan mengungkapkan dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Seperti ini adalah teladannya. Teladannya itu 144.000 dari orang Israel yang dimeterai. Saudara ya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, ini. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Seolah-olah itu teladan, lalu diungkapkan mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Inilah mempelai wanita, saudara. Yang pertama, ada namaku dan nama Bapa di dahinya. Jadi di dahinya, atau di pikirannya, atau di mindsetnya, atau di pola pikirnya, saudara, itu tertulis nama Yesus. Nah, inilah mempelai, saudara ya. Sama seperti kalau seorang sudah menjadi mempelai, menjadi istri si A, maka Nyonya A begitu, saudara. Ya, disebutnya Nyonya A, bukan lagi namanya dia, tapi Nyonya A begitu, saudara ya. Jadi itu disampaikan, itu disebut. Jadi pola pikirnya harus seperti Yesus. Nah, itulah mempelai perempuan, saudara ya. Lalu yang poin kedua, mereka menyanyikan nyanyian baru dengan kecapi. Nah, gambaran kecapi ini kita sudah tahu sebelumnya juga adalah gambaran dari penyembahan, saudara. Penyembahan, doa yang disampaikan oleh orang-orang kudus. Nah, ini kalau dalam tabernakel, saudara, tarafnya kepada mesbah dupa emas. Ya saudara ya, itu penyembahan itu adalah satu keintiman dia dengan Bapa dalam penyembahan. Ini penyembahan ini adalah hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Lalu yang poin ketiga adalah tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Perempuan-perempuan, ada perempuan Isabel dan ada Babel. Nah, perempuan Babel ini, saudara, adalah keduniawian. Makanya untuk mempelai wanita, maka syarat yang utamanya, karena ini berkaitan dengan seorang pengantin, dia harus cinta kepada satu pribadi. Karena pada diri Tuhan ada sifat cemburu, saudara ya. Makanya Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau mempelai perempuan itu, saudara, maka dia betul-betul cinta sama Tuhan. Dan dia tidak boleh cinta kepada Mammon, keduniawian, tamak dan serakah soal uang. Jadi orang-orang yang bersih pikirannya dari persoalan uang, saudara, tamak akan uang itu, itulah mempelai wanita.
Kalau mempelai wanita itu masih terus ada cinta sama uang, ya nggak bisa, saudara ya. Itu akan mendatangkan cemburu Tuhan, nggak bisa. Nah, saudara, makanya Babel ini adalah keduniawian, saudara. Sungguh-sungguh keduniawian Babel ini. Itu sebabnya mempelai wanita ini tidak cemar dengan Babel, tidak cemar dengan keduniawian, saudara. Dunia itu kita pakai, tapi kita tidak dicemarkan, saudara ya. Tidak seperti orang kuno, kita tidak, saudara. Tetapi kita tidak terikat dengan hal itu semua, ya, dari keduniawian. Hanya yang kita bisa pakai, yang kita bisa untuk menghormati Tuhan. Jadi arahnya itu cintanya kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita lihat itulah yang dimaksud dengan mempelai wanita. Lalu poin keempat untuk mempelai wanita, syaratnya ditebus dan sebagai korban sulung, seolah-olah ada tanda kesulungan dalam kehidupannya. Ya, kita diangkat jadi anak sulung lewat firman kebenaran. Jadi pada dirinya itu ada firman kebenaran. Dalam satu ayat berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, saudara ya. Jadi menyelesaikan kehendak Bapa atau melakukan kehendak Bapa menyelesaikan itu makanan seorang mempelai wanita, saudara. Makanan mempelai wanita, makanan anak-anak Tuhan sebenarnya. Saudara perhatikan baik-baik, sama seperti kalau kita tidak makan kita lemes. Makanya kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa kita jadi lemes. Nah, itu tuh taraf dari mempelai wanita, saudara ya. Nah, poin kelima, mengikuti kemana anak domba pergi. Kemana anak domba pergi? Ke tempat penyembelihan. Dan itu sesuatu keadaan yang sukar untuk daging, tapi enak untuk rohani. Ayo saudara ya. Nah, tetapi mempelai wanita ini taat kemana saja anak domba pergi. Sekalipun ke tempat penyembelihan dia taat. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan rela dan bersyukur. Taat yang ini adalah taat karena cinta. Wah, saudara ya. Luar biasa. Sebab seorang yang cinta Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi orang yang cinta Tuhan itu akan turut kemana anak domba itu pergi. Sekalipun masuk dalam proses penyembelihan, penderitaan, dia turut. Kenapa? Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Itu beda, saudara. Taat karena terpaksa, taat karena nggak bisa apa-apa, taat di ujung karena nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya udah terbuntu, udahlah terpaksalah ikut apa yang Tuhan mau. Itu beda, saudara. Beda dengan taat karena rela. Taat karena cinta. Bukan karena dipaksa, tapi memang karena cinta dia kepada Tuhan. Dia taat, apapun yang terjadi dia taat dan bahkan rela korban. Tuh, namanya cinta itu begitu, saudara. Lalu poin yang keenam, mulutnya dari mempelai wanita tidak ada dusta. Tidak pernah mengarang-arang cerita, saudara, untuk pembenaran diri. Wah, begitu banyak orang Kristen yang ngarang cerita untuk pembenaran dirinya, tapi tidak dengan mempelai wanita. Ya saudara, kalau kita mau menjadi mempelai wanita, ya ini dia, saudara ya. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Biarlah apa yang disampaikan ini menjadi satu pelajaran buat kita, persiapkan diri buat kita, karena waktunya sungguh sudah sangat dekat. Tuhan memberkati.